Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kalau pada saat ini kita memperingati hari kenaikan Yeshua HaMasyiah. Namun sebelumnya kita mau dengar firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yeshua HaMasyiah, hati kami bersyukur sekali atas anugerah-Mu yang sangat luar biasa. Engkau telah menebus kami, bahkan Engkau sudah naik ke surga, sediakan tempat bagi kami. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus, urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yeshua HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sambil firman Yahweh terambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 yang berbunyi demikian. Dan dia membawa mereka keluar sampai ke Betania, dan sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka. Dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Dan setelah menyembah dia, mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar, dan mereka senantiasa berada di dalam bait suci sambil memuji dan memberkati Yahweh Elohim. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, setiap manusia hampir mayoritas beragama, dan selalu ajaran agamanya kita harus lakukan ini, kita harus lakukan ini, mudah-mudahan kita masuk surga. Dan kita tahu aturan atau ajaran agama itu tidak menjamin orang masuk surga, sebab banyak aturan agama yang dibuat oleh aturan manusia, bukan berasal daripada Yahweh. Maka pada saat ini saya berikan temanya, Yeshua naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Sekali lagi, Yeshua naik ke surga, sediakan tempat bagi kita. Kenapa Yeshua bisa naik ke surga? Jelas dia naik ke surga karena memang tahtanya ada di dalam surga. Di dalam Mazmur 11 ayat 4, Yahweh di dalam baitnya yang kudus, Yahweh tahtanya di surga, serta matanya melihat, sorot matanya akan menguji anak-anak manusia. Dan kita tahu di dalam firman Yahweh ini jelaskan tahta daripada Yeshua HaMasyiah itu ada di surga. Maka dia naik ke surga. Nah, pertanyaannya, mengapa Yeshua HaMasyiah itu bisa naik ke surga? Pertama-tama karena memang dia berasal dari surga. Dalam Yohanes pasal 3:13, dan tidak seorang pun yang telah naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia yang ada di surga. Jadi Yeshua HaMasyiah itu asalnya dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Makanya hari ini kita peringati hari kenaikan Yeshua HaMasyiah ke surga. Bukan dinaikkan, tapi dia naik ke surga karena memang dia asalnya dari surga. Jadi kalau ada nabi-nabi menganggap dirinya nabi sempurna, padahal turunan Adam dan Hawa punya dosa, itu sangat keliru karena dia bukan dari surga. Tapi Yeshua HaMasyiah adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, dan dia menebus dosa manusia, dan setelah itu dia naik ke surga. Maka kalau engkau ingin masuk surga, ikutilah dia yang tahu jalan ke surga. Yang berikutnya, kenapa Yesus naik ke surga? Karena dia sudah melakukan kehendak Bapa untuk menebus dan menguduskan manusia melalui tubuh dan darahnya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 12 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Namun dia sesudah mempersembahkan satu korban karena dosa-dosa, dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya, selebihnya sambil menanti sampai para musuhnya telah diletakkan sebagai tumpuan kakinya.
sebab oleh satu persembahan Dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya. Jadi tadi Yesus HaMasiah datang dari surga ke bumi, tujuannya apa? Untuk menebus dosa manusia melalui tubuh dan darahnya. Sebab darah lembu jantan, domba jantan tidak bisa menghapus dosa manusia. Apalagi perbuatan baik manusia, amalnya nggak bisa menebus dosa manusia. Sebab apa? Dia sudah didasari punya dosa dari Adam dan Hawa. Jadi nggak mungkin apa yang dilakukan itu bisa menghapus dosanya. Yang bisa menghapus dosanya adalah Yeshua HaMasiah, karena Dia Yahweh yang berubah jadi manusia. Dan kita tahu Dia sudah melakukan penebusan dosa, maka Dia naik ke surga. Yang berikutnya, kenapa Yesus naik ke surga? Karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 dikatakan, "Jangan biarkan hatimu gelisah, aku pergi ke surga sediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku datang lagi menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu berada." Jadi sebelum alam semesta ini dihancurkan, sebelum bumi ini dihilangkan, maka Yesus naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita. Betapa bangganya kita memiliki Yesus HaMasiah, karena apa? Dia menyiapkan tempat yang mulia, surga yang diberikan kepada kita. Di sana tidak ada lagi malam, tidak ada penderitaan, tidak lagi tetesan air mata, nggak perlu cari nafkah lagi, sebab sudah tersedia semua. Dan lantainya dari emas, ya, temboknya dari permata, pintu gerbangnya dari mutiara. Betapa luar biasa tempat yang disediakan oleh Yesus HaMasiah bagi kita. Yang berikutnya, kenapa Yesus naik ke surga? Supaya Dia menjadi jalan bagi kita agar bisa masuk surga. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga kalau tidak melalui aku." Jalan satu-satunya ke surga hanya Yesus HaMasiah. Bukan nabi-nabi, bukan agama, bukan perbuatan baik. Stop mengatakan perbuatan baikmu membuat engkau masuk surga, tidak mungkin. Hanya Yesus yang bisa membawa engkau masuk surga, karena Dia yang datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Jadi kalau engkau ingin masuk surga, hiduplah di dalam Yesus HaMasiah, dijamin pasti masuk surga, karena Dia asalnya dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga? Pertama-tama kita harus hidup dalam Yesus HaMasiah. Ya, kita harus hidup dalam Yesus HaMasiah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12-13. "Namun berapa banyak orang yang telah menerima Dia, kepada mereka Dia telah memberikan otoritas untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu kepada mereka yang percaya dalam nama-Nya. Mereka yang telah dilahirkan bukan dari darah, bukan dari keinginan daging, bahkan bukan keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim." Jadi jika engkau ingin masuk surga, engkau harus menerima Yesus di dalam hatimu, hidup dalam Yesus HaMasiah, sehingga engkau pasti dijamin masuk surga. Di sini nggak ada nama agama, nggak ada nama gereja, yang ada adalah nama Yesus HaMasiah. Ketika engkau menerima Yesus HaMasiah dalam hatimu, engkau dijadikan menjadi anak daripada Elohim itu. Bapak kita itu tempatnya di surga. Kalau kita anaknya, maka kita pasti dibawa ke rumah Bapak kita. Bersyukurlah kita punya Bapa di surga yang sangat baik.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40 yang berbunyi demikian, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pasti loh masuk surga. Orang yang menerima Yeshua HaMasyiah di dalam hidupnya, dikatakan tadi, dia memperoleh hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman, dibawa masuk ke surga. Jadi beruntunglah kita memiliki Yeshua HaMasyiah, karena Dia yang menjamin kita masuk surga. Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya, kita harus hidup di dalam kekudusan setiap saat. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Imamat pasal 20 ayat 26, dan kamu harus menjadi kudus bagiku, sebab aku ini Yahweh yang kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari antara bangsa-bangsa lain untuk menjadi milikku. Jadi yang bisa menguduskan kita itu adalah tubuh darah Yeshua HaMasyiah tadi. Kalau kita sudah menerima Yeshua HaMasyiah dan mengaku dosa kita kepada Dia, otomatis kita dikuduskan, dibenarkan melalui tubuh dan darah daripada Yeshua HaMasyiah. Karena tidak mungkin darah lembu jantan, domba jantan menghapus dosa manusia, tapi dikatakan bahwa Dia sudah mempersembahkan satu korban karena dosa-dosa. Dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Maka kita harus benar-benar hidup di dalam kekudusan. Yang bisa menguduskan kita bukan kita, tapi tubuh dan darah daripada Yesus HaMasyiah. Yang berikutnya, kita harus dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Yeshua HaMasyiah. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim, dan Roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang merusak tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, karena tempat suci Elohim adalah kudus, itulah kamu adanya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Jadi kita harus, yang pertama-tama kita harus hidup dalam Yeshua HaMasyiah, kita harus hidup dalam kekudusan. Yang menguduskan kita adalah firman Yahweh dan Roh Kudus, dan kita harus dimeteraikan menjadi milik daripada Yeshua HaMasyiah melalui Roh Kudus. Betapa luar biasanya saudaraku, kita memperingati hari kenaikan Yeshua HaMasyiah. Bersyukurlah, sebab apa? Dia sudah naik ke surga, Dia sudah berada di surga, sedang sediakan tempat bagi kita. Nanti Dia akan datang lagi menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Saya perlu ingatkan kita di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, laut pun tidak ada lagi. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus Yerusalem baru yang turun dari Elohim dari langit, yang telah dipersiapkan bagaikan pengantin wanita yang dihias bagi suaminya. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang mengatakan, lihatlah tabernakel Elohim ada bersama manusia, dan Dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya, dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak
juga perkabungan atau ratap tangis, bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu. Dan Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan semua menjadi baru." Dan Dia berkata kepadaku, "Tuliskanlah, karena perkataan-perkataannya adalah benar dan dapat dipercaya." Dan Dia berkata kepadaku, sudah jadi, Akulah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan. Bagi siapa yang haus, Aku akan memberikan dengan cuma-cuma dari sumber air kehidupan. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan Aku akan menjadi Elohim baginya, dan dia menjadi anak bagiku. Namun bagi pengecut, juga bagi para yang tidak percaya, yang merusak, dan bagi para pembunuh, bagi para penjina, dan bagi para penyihir, dan bagi para penyembah berhala, dan bagi semua orang yang berdusta, bagian mereka ada dalam lautan yang dinyalakan dalam belerang, yang adalah kematian kedua. Jadi saudaraku, persiapkanlah dirimu, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam Yesus HaMasiah, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dijamin engkau dan saya pasti masuk surga melalui Yesus HaMasiah, sebab jalan satu-satunya ke surga hanya Yesus, sebab Dia datang dari surga turun ke bumi. Dan yang sudah menghapus dosa manusia juga adalah tubuh darah daripada Yesus HaMasiah. Maka terimalah Yesus HaMasiah dalam dirimu. Jangan hanya sibuk urusan uang, materi, hal-hal yang lain, tetapi cari Yesus HaMasiah setiap saat dalam hidupmu. Kapanpun kematian itu datang, engkau tidak perlu takut, sebab ada jaminan pasti masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur betapa indahnya kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah turun dari surga ke bumi dan menyelesaikan tugas-Mu menebus dosa kami manusia melalui tubuh dan darah-Mu yang mati di salib. Dan setelah itu Engkau dikubur dan mengambil kunci kerajaan maut, dan bangkit dan naik ke surga, sediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan jemput kami supaya di mana Engkau berada, Bapa, kami pun berada. Kami sangat bangga memiliki Engkau, kami sangat beruntung memiliki Yesus HaMasiah, sebab ada jaminan hidup kekal bagi kami maupun hidup di dunia ini. Urapi setiap anak-anak-Mu ini, Bapa, yang mendengarkan firman-Mu, supaya mereka menerima Yesus HaMasiah dalam hidupnya, dan mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kapanpun Engkau datang, Engkau pasti jemput kami, anak-anak-Mu, membawa kami masuk surga. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, orang tua, dan kakek nenek. Berkati semua. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, berkati juga seluruh keberadaan daripada hamba-hamba-Mu supaya dapat bersatu. Berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.